Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 dari kelas TF4801 ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang kami buat, yaitu perancangan alat impedance tube untuk pengukuran koefisien serap akustik material. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Feby Eka Rahmadani, yang kedua Aska Khairunisa, dan yang ketiga Salsabila Zahra Al-Roshid. Poin yang pertama itu ada latar belakang. Kualitas akustik suatu ruangan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan material dalam menyerap bunyi yang dinyatakan melalui koefisien serap akustik. Nilai koefisien ini menjadi salah satu parameter penting dalam perancangan ruang agar terciptanya kondisi akustik yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengukur kemampuan serap bunyi suatu material, dapat digunakan impedance tube yang bekerja berdasarkan prinsip gelombang berdiri dan analisis gelombang datang serta gelombang pantul di dalam tabung. Untuk poin yang kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, ada apakah yang dimaksud dengan koefisien serap akustik suatu bahan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas ruang akustik? Yang kedua, bagaimana prinsip dasar fisika yang mendasari pengukuran koefisien serap akustik menggunakan impedance tube? Yang ketiga, bagaimana perancangan alat impedance tube yang memenuhi standar pengukuran internasional? Yang keempat, bagaimana prosedur pengujian dan analisis data pengukuran koefisien serap akustik? Poin yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Jadi, tujuan dari penulisan tugas besar ini yang pertama, menjelaskan konsep dan definisi koefisien serap akustik serta perannya dalam akustik ruang. Yang kedua, menguraikan landasan fisika gelombang bunyi, gelombang berdiri, dan juga interferensi gelombang. Yang ketiga, merancang alat impedance tube sesuai standar untuk pengukuran koefisien serap akustik. Yang keempat, menjelaskan prosedur pengujian lengkap dari persiapan sampel hingga analisis hasil pengukuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra Al-Roshid dengan NIM 1010423300041. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori. Koefisien serap akustik adalah parameter yang menunjukkan kemampuan suatu material dalam menyerap energi bunyi. Nilai A berkisar antara 0 hingga 1. Jika A sama dengan 0 menunjukkan seluruh bunyi dipantulkan, dan A sama dengan 1 menunjukkan seluruh bunyi yang diserap. Pengukuran koefisien serap akustik menggunakan impedance tube memanfaatkan fenomena gelombang berdiri yang terbentuk akibat inferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul di dalam tabung. Selanjutnya, ada perancangan alat impedance tube. Berikut adalah gambar serta keterangan komponen. Komponen yang berwarna ungu merupakan speaker, biru gelombang berdiri, hijau sampel material uji, orange gelombang datang atau pantul, lalu untuk abu ada not tekanan, dan biru merupakan anti-not tekanan. Untuk penjelasannya, pada bagian kiri terdapat speaker driver yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Speaker menghasilkan gelombang suara yang masuk ke dalam tabung. Gelombang ini disebut gelombang datang dan bergerak menuju material uji yang ditempatkan di ujung kanan tabung. Di dalam tabung dipasang dua mikrofon, yaitu mic 1 dan mic 2. Mic ini berfungsi untuk menangkap perubahan tekanan suara pada posisi yang berbeda. Jarak antar mikrofon sudah ditentukan agar dapat mengukur karakteristik gelombang secara akurat. Ketika gelombang suara mencapai sampel material, sebagian energi bunyi akan diserap oleh material, sedangkan sebagian lainnya akan dipantulkan kembali ke arah speaker. Gelombang yang dipantulkan disebut gelombang pantul. Lalu untuk penjelasan alur kerja sistem, itu sinyal generator menghasilkan sinyal frekuensi tertentu. Sinyal diperkuat oleh power amplifier, lalu speaker mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi akan merambat sepanjang tabung menuju sampel. Kemudian bagian bunyi diserap sampel dan sebagian akan dipantulkan kembali. Gelombang datang dan gelombang pantul membentuk standing wave.
atau gelombang berdiri. Dua mikrofon tersebut akan mengukur tekanan suara pada dua titik yang berbeda. Hasil dari analisis digunakan untuk menentukan kemampuan penyerapan suara material. Lalu pada bagian bawah ada rumus dasar pengukuran. R sama dengan Pmax min Pmin per Pmax per Pmin. Pmax merupakan tekanan suara maksimum dan Pmin merupakan tekanan suara minimum. Nilai R menunjukkan seberapa besar bunyi yang dipantulkan oleh material. Apabila R sama dengan 1, berarti seluruh bunyi akan dipantulkan. Namun apabila R sama dengan 0, tidak ada bunyi yang dipantulkan. Slide selanjutnya merupakan prinsip kerja alat, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aska Yurnisa dengan NIM 1010424000053 kelas TF4801. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen utama yang diperlukan pada alat ini. Yang pertama, tabung sebagai media perambatan gelombang bunyi dan tempat terbentuknya gelombang berdiri. Yang kedua, ada speaker untuk menghasilkan gelombang bunyi sebagai sumber suara. Yang ketiga, ada mikrofon untuk mengukur tekanan bunyi pada dua posisi berbeda di dalam tabung. Yang keempat, ada sample holder sebagai tempat pemasangan material uji agar tidak terjadi kebocoran udara. Yang kelima, ada sound card untuk merekam dan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang terakhir atau yang keenam, ada komputer dan software FFT. Gunanya untuk menganalisis data untuk menghitung koefisien refleksi dan koefisien serap akustik. Slide berikutnya menjelaskan prosedur pengujian. Yang pertama, menyiapkan sampel material sesuai diameter tabung. Yang kedua, melakukan kalibrasi mikrofon dan sistem pengukuran. Yang ketiga, memasang sampel pada sampel holder. Yang keempat, menghasilkan sinyal sweep frekuensi melalui speaker. Yang kelima, merekam sinyal dari kedua mikrofon. Yang keenam, melakukan analisis FFT pada data yang telah diperoleh. Yang ketujuh, menghitung koefisien refleksi dan koefisien serap akustik. Dan yang terakhir, menampilkan hasil dalam bentuk grafik koefisien serap akustik terhadap frekuensi. Kesimpulannya, impedance tube merupakan alat yang efektif untuk mengukur koefisien serap akustik material menggunakan metode transfer function dua mikrofon. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan bunyi setiap material berbeda-beda dan dipengaruhi oleh frekuensi, di mana material berpori seperti busa akustik memiliki daya serap yang lebih baik dibandingkan material keras seperti beton. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan material untuk meningkatkan kualitas akustik ruangan. Sekian yang dapat kami sampaikan hasil diskusi tugas besar mata kuliah Gelastik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.